taqdima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di Jumat Mubarakah ini kita bisa kembali menghadiri majelis Jumat di Masjid Al-Mutakin yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang mengikuti majelis Jumat siang hari ini senantiasa diberikan rahmat, diberikan pertolongan, diberikan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, yaitu syafaatul uzma di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang imani wa rahimakumullah. Apabila kita mengikuti kalender Masehi, kita sudah memasuki bulan ke-8, bulan Agustus, di mana di negeri kita dan panjenengan semua juga tahu juga sudah melihat kanan kiri, depan belakang, jalan-jalan sudah berhiaskan dengan ornamen-ornamen yang menandakan bahwa dalam hitungan hari ke depan kita akan merayakan kemerdekaan yang ke-81 tahun. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, saya ingin memberikan mungkin hikmah dari satu atau dari surat yang pasti sering kita baca ketika tiba malam Jumat dan tiba nanti atau hari ini di hari Jumat ini menjelang maghrib atau sering kita baca, yaitu surat Al-Kahfi, di mana di dalamnya ada 4 kisah yang mana dalam kesempatan yang singkat ini ada satu kisah di surat Al-Kahfi, yaitu di bagian terakhirnya di ayat 90 ke atas, yang bisa kita ambil hikmah, bisa kita ambil ibrah, pelajaran bagaimana seorang Zulkarnain ya, yang bisa menjadi pahlawan, yang bisa menjadi teladan bagi masyarakatnya pada waktu itu, mampu menjadi hero, menjadi mungkin istilahnya penyelamat, yang mungkin di negeri kita bisa dikatakan jemaah Jumat yang Allah. Pahlawan itu sudah mungkin seiring berjalannya waktu, apakah pahlawan itu yang mereka memiliki jabatan? Apakah pahlawan itu mereka yang punya uang? Marilah kita lihat dari satu cuplikan kisah dalam lipatan sejarah yang Allah abadikan di surat Al-Kahfi ayat 94, 95, 96, 97 yang bisa kita ambil hikmahnya pada siang hari ini, yaitu dari kisahnya Zulkarnain yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Orang-orang pada waktu itu meminta pertolongan, istilahnya mungkin kebingungan bahwasanya ada penjajah pada waktu itu yang disebut di dalam Quran, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Dengan gampangnya Ya'juj dan Ma'juj memasuki wilayah tersebut, kemudian melakukan mungkin kerusakan, mafsadat, yang orang-orang pada waktu itu kebingungan siapakah yang bisa memberikan pertolongan. Dan kemudian kita tahu di surat Al-Kahfi ayat 94, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalu ya Dzulkarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Jadi orang-orang yang hidup semasa dengan Zulkarnain pada waktu itu risau bahwasanya mereka ditindas, mereka dianiaya, mereka dizalimi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian curhat, kemudian meminta tolong kepada Zulkarnain bahwasanya 2 jenis makhluk ini sudah melakukan kerusakan di muka bumi. Fahal naj'al laka harjan ala naj'al bainana wa bainahum sadda. Bolehkah kami memberikan imbalan kepadamu akan engkau Zulkarnain mau membuatkan penghalang antara kami ya, penduduk pada waktu itu. Ada yang menyebutkan wilayah ini masuk wilayah Rusia dan sebagainya, kita tidak memperdebatkan, tapi disebutkan di dalam tafsir yang di Al-Quran surat Al-Kahfi bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini memasuki wilayah, di situ disebutkan di antara 2 gunung. Jadi orang-orang pada waktu itu meminta tolong kepada Zulkarnain, tolonglah Zulkarnain, kalau antum mau membuatkan penghalang di antara 2 gunung ini, kamu akan saya berikan imbalan. Jadi untuk menghalangi supaya Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa melintasi gunung tersebut. Kemudian Zulkarnain mengatakan, qala, Zulkarnain menjawab, ma makan fihi rabbi khairu fa'iruni biquwwah. Zulkarnain menjawab, apa yang telah dikuasakan kepadaku oleh Tuhanku itu lebih baik. Jadi Zulkarnain
Ketika ditawari oleh penduduk pada waktu itu, kalau kamu mau membuatkan penghalang di antara dua gunung ini, maka engkau akan kami beri imbalan. Tapi Zulkarnain menjawab, apa yang Allah berikan kepadaku itu lebih baik daripada imbalan yang kalian berikan kepadaku. Kuwatin aj'al bainaku wa bainahum ratba. Jadi membuatkan dua atau penghalang di antara dua gunung itu. Kemudian bantulah aku, kata Zulkarnain, kalian tidak perlu memberikan uang kepadaku, kalian tidak harus memberikan imbalan kepadaku, tapi bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan tembok penghalang antara kamu dengan mereka, antara penduduk yang pada waktu itu tinggal dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi tidak mau diberikan imbalan, tapi bantulah saya. Nah, di ayat berikutnya, di ayat 96, Atuni Zubarun Hadid. Zulkarnain meminta tolong kepada penduduk yang ada pada itu, berikan aku potongan besi. Karena kita tahu bahwa jamaah-jamaah dari Allah, besi yang penghalang yang menghalangi antara dua gunung itu, celah di antara lembah itu, dibuat oleh Zulkarnain menggunakan rangkaian besi. Jadi tidak mungkin secara logika ada yang menyebut entah itu Zulkarnain nabi atau wali dan sebagainya. Jadi kita tidak memperdebatkan. Tapi Zulkarnain memberikan contoh kepada kita, dia tidak bisa bekerja sendiri. Anda mau bebas, Anda mau selamat, Anda mau hilang lenyap dari penindasan, maka bantulah saya. Kemudian Zulkarnain menyuruh kepada penduduk pada itu, cari besi-besi. Ada yang mencari besi, kemudian ada yang memotong besi, kemudian ada juga yang merangkai besi bersama-sama dengan Zulkarnain. Hatta idza sawa baina sawdafaini qalang fudu. Jadi kemudian dilanjutkan sampai besi-besi kemudian terpasang sama rata menutupi lembah di antara dua gunung tadi. Kemudian Zulkarnain mengatakan hatta idza ja'alahu naran. Ambilkan saya potongan kayu supaya bisa membakar besi ini yang menghalangi dua gunung tadi, supaya Ya'juj dan Ma'juj tidak berani melewatinya. Setelah dikumpulkan kayu-kayu, tentu atas kerjasama dengan penduduk pada waktu itu, qala atuni ufrik alaihi fitra. Lagi-lagi Zulkarnain meminta tolong kepada penduduk pada itu, tolong berikan aku tembaga yang mendidih. Setelah dibakar, kemudian benteng besi tadi di antara dua gunung tadi diberikan atau dituang tembaga yang mendidih. Jadi jamaah-jamaah, poin yang pertama adalah pahlawan adalah orang yang tidak kemudian mencari pamrih, tidak mengatakan bahwasanya kalau bukan karena saya, kalau bukan karena aku, maka ente atau antum atau anda tidak akan selamat, anda tidak akan mungkin sukses. Itu bukan pahlawan. Kalau pahlawan masih meminta pamrih, jelas itu berarti manusia pada umumnya yang memiliki nafsu duniawi. Kemudian dilanjutkan di ayat 97, "Fala mastatu'u ayyadharu wa mastatu'u lahu naqdan." Akhirnya, jamaah-jamaah Allah, Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendaki benteng besi yang dibuat oleh Zulkarnain bersama penduduk pada waktu itu dan tidak bisa menembusnya. Dikatakan bahwasanya disebutkan dalam tafsir, penduduk kemudian bersuka cita, berbahagia, mereka selamat, tidak dizolimi lagi, tidak diganggu lagi, tidak dihancurkan lagi oleh Ya'juj dan Ma'juj, dan mengatakan hidup, ada yang menyebutkan hidup Zulkarnain, panjang umur Zulkarnain dan sebagainya, bahkan akan disebutkan di awal tadi akan diberi imbalan. Dijawablah oleh Zulkarnain bahwasanya keberhasilan melindungi kota yang ada pada waktu itu, penduduk yang ada pada waktu itu, sesungguhnya qala hadarumatu min rabbi. Sesungguhnya yang membuat ini berhasil, benteng ini berdiri kokoh, Anda semua selamat adalah kasih sayang dari Allah, rahmah dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah Allah, dari kisah ini kemudian kalau kita tarik ke belakang dalam runtutan sejarah, kita merdeka di tahun 45 yang kemudian diwakili oleh Bung Karno dan Bung Hatta melalui proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, disebutkan bahwasanya atas nama bangsa Indonesia. Tidak kemudian beralasan, oh karena Soekarno kita merdeka, oh karena Hatta kita merdeka, oh kita merdeka karena Aceh dan tidak. Tapi kita merdeka karena perjuangan kita bersama. Dan juga disebutkan di alinea ketiga bahwasanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa,
Berarti bapak pendiri bangsa ini justru lebih Islami, justru lebih memahami bahwasanya mau berjuang mati-matian sekalipun, yang sono Belanda membawa meriam, membawa tank, kita cuma bambu runcing. Kalau tidak karena rahmat Allah, tidak karena pertolongan Allah, mana mungkin bangsa ini bisa merdeka. Sehingga dibuatlah di mukadimah pembukaan UUD 45 Undang-Undang 1945 di ayat yang ketiga bahwasanya Indonesia ini merdeka karena apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, bla 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 dan seterusnya. Sebagai penutup, jemaah Allah, bagaimana di era modern saat ini, di era kontemporer saat ini, supaya kita terhindar dari bentuk penjajahan? Apa betul Pak Ustadz kita masih dijajah? Buktinya saja, ya, masih ada yang malas-malasan bekerja, ada yang kemudian gampang, mungkin sakit hati kemudian bunuh diri, kemudian masih ada yang takut dengan sesama manusia, kayak saya takut bos nanti saya dipecat dari pekerjaan. Sekali lagi ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW yang diajarkan kepada para sahabat supaya diulang-ulang doa ini setiap pagi dan sore hari. Bagi kita semua yang bekerja mungkin kalau pagi supaya ingin kerjaannya aman, nyaman, selamat, tidak diganggu, amalkan doa ini. Pulang kerja pun sama, amalkan doa ini, baca doa ini. Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal husni. Ya Allah, lindungilah aku dari apa? Dari kegundahan, dari hati yang gampang, apa istilah zaman sekarang mungkin gampang sakit hati, gampang tersindir, gampang gundah, diputus pacar, kemudian bunuh diri. Oh, jangan. Kemudian hindarkan dari kebiasaan yang gampang sedih. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, a'udzubika minal ajzi wal kasali. Jauhkan kami ya Allah dari kelemahan dan kemalasan. Orang yang lemah, kemudian dikatakan oleh baginda Nabi, pasti ya, lemah, kemudian nanti kalah bersaing, nanti ditindas dan sebagainya, pasti ujung-ujung ada orang yang lemah pasti akan malas. Makanya Nabi menyebutkan, hindarkan kami ya Allah dari ajz, yaitu dari kelemahan, dan wal kasal, kemalasan. Terakhir, karena itu berurutan, berempetan, dari yang suka gundah gulana, berujung nanti lemah hatinya, lemah fisiknya, malas dan sebagainya. Yang terakhir adalah wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Jauhkan kami dari sifat penakut dan pelit. Ya, karena orang yang lemah takut, oh nanti ketemu bos, kalau saya tidak melaksanakan perintah ini, tidak ketemu dekan, tidak ketemu rektor, kalau tidak laksanakan perintah rektor, nanti dimutasi saya. Nah, orang yang lemah dan penakut pasti berujung pada pelit. Ya, karena hitung-hitungan, karena dia takut pasti akan hitung-hitungan. Dan terakhir adalah wa'udzubika min ghalabati baini wa qahri rijal. Jauhkan kami dari lilitan utang dan dari pemaksaan dari orang lain atau dari penindasan orang lain. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.